Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini bertemakan generasi muda yang hilang. Firman Tuhan terambil dari 2 Timotius pasal 4 ayat 2. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Fakta memprihatinkan mengenai generasi muda gereja saat ini adalah generasi muda di Eropa kebanyakan tidak lagi menyebut dirinya sebagai Kristen. Hal ini berdasarkan survei yang diterbitkan oleh Stephen Golifan, seorang profesor teologi dan sosiologi agama di St. Mary's University, London. Survei ini ditujukan kepada generasi muda dengan kelompok usia 16 sampai 29 tahun. Data dari survei tersebut yakni negara Republik Ceko. Sekitar 91% dari kelompok usia ini menyebut dirinya tidak beragama. Negara Estonia, Swedia, dan Belanda terdapat 70-80% mengatakan kalau mereka bukanlah seorang yang religius. Begitu juga di Inggris, terdapat 70% generasi muda yang mengatakan dirinya tidak beragama. Sangat disayangkan, bukan? Entah apa yang membuat generasi muda di Eropa tidak lagi memiliki kehidupan spiritual yang benar. Mungkin karena hak asasi manusia, sehingga seorang anak pun tidak boleh dipaksa beribadah bila mereka tidak ingin ke sekolah minggu. Sebagaimana negara Belanda yang menerapkan pola ini, bila seorang anak tidak mau beribadah dan orang tuanya memaksanya, maka mereka dapat dituntut dengan tuduhan pelanggaran HAM. Di sisi lain, bisa juga perkembangan teknologi yang memukau, sehingga Alkitab dianggap tidak up to date, kuno, atau sudah ketinggalan zaman. Atau bisa juga karena pergaulan bebas yang lebih menjanjikan lagi generasi muda daripada ibadah dengan segala peraturannya. Yang pasti kebenaran Alkitab mulai digeser oleh egoisme, teknologi, dan kebenaran diri sendiri yang dibangun berdasarkan pengetahuan yang dipahaminya. Ini menunjukkan gereja telah kehilangan generasi muda dan teologi yang mumpuni. Yang kita ketahui berasal dari Belanda dan Jerman, ternyata teologi yang hebat tidak cukup kuat untuk membangun kerohanian warga gereja. Sementara di Asia, termasuk Indonesia, gereja terus bertumbuh bukan karena kenyamanan fasilitas yang diperoleh, melainkan kebanyakan justru karena aniaya, diskriminasi, dan tekanan dari kaum ekstremis yang tidak ingin gereja bertumbuh. Apa yang akan terjadi bila gereja kehilangan generasi muda? Tentu ini akan menyumbang semakin merosotnya moral dan rohani bangsa. Imbasnya banyak gereja akan ditutup karena tidak ada pengunjung. Sebenarnya bukan gereja secara fisik yang perlu diperhatikan, namun banyaknya generasi muda yang akhirnya menuju kebinasaan. Amanat agung tentu masih cenderung hingga saat ini. Amanat agung tentu masih berdengung hingga saat ini. Karena itu, sebagai orang percaya, kita jangankan amanat agung tentu masih berdengung hingga saat ini. Karena itu, sebagai orang percaya, kita jangan berdiam diri. Mungkin kita terbatas untuk melakukan
penjangkauan karena jarak dan dana, tetapi berdoalah agar terjadi kebangunan rohani di sana, sehingga banyak anak muda dipulihkan. Juga Tuhan mengutus hamba-hambanya dari Asia, termasuk Indonesia, agar menjadi alatnya. Sembari kita memerhatikan kerohanian kita dan generasi gereja di bangsa ini, agar jangan sampai tertidur, berdoalah dan giatlah bersaksi. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, pakailah hamba-hambamu untuk menjangkau anak muda di Eropa, dan pakai aku untuk menjangkau anak muda di sekitarku. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Di dalam kasih-Nya dari-Mu, oh Tuhan, mencintai seluruh ciptaan-Nya. Begitu sempurna, agung dan mulia, mengasihi semua